Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, dipimpin berdoa dulu, Mbak Dea. Ya, Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya. Mbak Faiz hadir. Lutfia hadir Bu. Dea, Yunita hadir. Mas Faris, ada yang tidak hadir hari ini? Enggak ada? Baik. Rifki belum di absen. Oh, Rifki hadir. Saya Ibu tidak hadir. Sebelum kita mulai, apakah masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang mobilitas sosial? Lupa. Ya, mobilitas sosial yaitu adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kependudukan yang satu ke kependudukan yang lain. Seperti contoh dulu Bapak A. Ya, Bapak A menjadi petani. Seiring waktu dia bekerja keras lalu berubah menjadi polisi. Itu yang dinamakan dengan mobilitas sosial. Dan untuk pelajaran hari ini yaitu tentang materi interaksi budaya pada kerajaan Islam. Apa sih interaksi budaya itu? Saya. Ya, Mbak Cici. Interaksi budaya itu proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Ya, interaksi budaya itu perpaduan budaya menjadi satu kebudayaan yang Saling yang berinteraksi. saling berinteraksi. Ya, betul. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menampilkan video. Diperhatikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang paling tentang belajar atau pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum mereka Merdeka Belajar. Materi yang kita bahas yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Sumpah materi yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Satu, perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Teori Gujarat menyatakan Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat. Bukti teori ini adalah batu nisan Sultan Salim Pasai yang bercorak Gujarat. Teori Makkah menyatakan Islam baru masuk Indonesia pada abad ke-7 oleh pedagang Arab didukung oleh adanya pemukiman Islam di Laos. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa masuk Indonesia oleh para orang-orang Persia dibuktikan oleh upacara tabor sebagai ritual tahunan di Persia yang dirayakan di Bengkulu dan Sumatera Barat. 2. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara berjalan dengan damai. Agama dan kebudayaan Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Peranan para wali cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada 9 wali atau lebih yang dikenal dengan sebutan wali songo yang menyebarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa. Ke-9 wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. 3. Bentuk interaksi budaya non Islam di Indonesia. A. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi.
seorang bangsawan Arab menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Waringin, seorang ulama bernama Ki Gede menyebarkan agama Islam dan mendirikan masjid di sana. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan berawal dari permintaan bantuan oleh Pangeran Samudra. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada masa pemerintahan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai. Sulawesi, agama Islam di Sulawesi pertama kali dianut oleh raja dan masyarakat Luar Dalam. Dalam naskah lengkap bilang, yang pertama menganut agama Islam adalah raja-raja. Kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Maluku, di Maluku terdapat beberapa pulau yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam, yaitu Pulau Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailoyo. Pada abad ke-8 ada 4 orang kembali dari Irak yang datang ke wilayah tersebut. B. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Contohnya perdagangan terutama terjadi di kota-kota pelabuhan seperti persebaran Samudra Pasai. Sementara itu, mata pencarian Kesultanan Aceh adalah petani lada. Pada masa Islam terjadi peningkatan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang pendidikan. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia.